Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Expendables 4 yang dirilis pada tahun 2023. Pada seri keempat ini, tim Expendables akan mendapat sebuah misi berbahaya, di mana mereka ditugaskan untuk merebut kembali kunci nuklir pemicu Perang Dunia Ketiga. Mereka juga harus berhadapan dengan kelompok tentara bayaran penjual senjata ilegal, yang dipimpin oleh seorang pria kuat asal Asia. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik kimia, yang berada di Libya, tepatnya di benua Afrika. Di sana terlihat juga seorang jenderal yang sedang bersantai bersama anak dan istrinya, dengan penjagaan ketat karena ditakutkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun tak lama dari itu tiba-tiba saja sekelompok tentara bayaran datang, dan secara langsung melancarkan serangan hingga kekacauan pun terjadi di sana. Diberitahu kalau kelompok tentara bayaran itu dipimpin oleh seorang pria bernama Suwarto, yang dengan mudah ia bisa menghabisi semua pasukan penjaga di sana. Lalu setelah Suwarto berhasil masuk, terlihat si jenderal yang sangat ketakutan, dan memohon untuk tidak menghabisinya dengan imbalan apa saja yang Suwarto inginkan. Namun setelah Suwarto sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan sadar Suwarto pun menghabisi si jenderal beserta dengan keluarganya. Beberapa hari setelah itu kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Barney, sang sesepuh alias ketua dari Expendables. Di mana kedatangan Barney ini sengaja menemui salah satu rekan timnya yaitu Lee, dengan maksud untuk mengajak Lee pergi keluar. Namun kedatangan Barney ini ternyata tidak di waktu yang tepat, karena saat itu Lee sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Gina. Dan diberitahu kalau Gina ini adalah seorang agen CIA paling terkenal, yang selalu bekerja sama dengan The Expendables. Sampai Lee yang merasa rudet dengan situasi di rumah, ia pun menerima ajakan Barney, untuk pergi ke sebuah bar langganan yang sering mereka kunjungi. Sesampainya di sana ternyata Barney ini sengaja mengajak Lee, untuk membantunya merebut kembali cincin kesayangan yang ia gadaikan kepada bos gangster. Namun karena Barney tidak memiliki uang untuk menebus cincinnya itu, sehingga mau tidak mau mereka harus merebutnya dengan cara kekerasan. Hingga ketika bos gangster itu datang, Barney malah mengatakan kalau ia sedang sakit punggung, sehingga Lee yang harus melawan para gangster itu seorang diri. Sampai akhirnya Lee pun dengan sangat mudah mengalahkan mereka, sehingga Barney bisa mendapatkan kembali cincin kesayangannya itu. Pada malam harinya terlihat Barney dan Lee, yang saat itu sedang menuju ke markas The Expendables. Rupanya, mereka berdua sudah ditunggu oleh anggota Expendables lainnya, yaitu Gunner, Toll Road, dan beberapa anggota baru lainnya. Lalu tak lama setelah di sana datanglah seorang ketua CIA yang bernama Marsh, yang akan memberikan misi kepada tim Expendables. Saat itu, Marsh secara langsung menunjukkan foto Suwarto, seorang ketua tentara bayaran bengis yang kita lihat di awal film tadi. Di sana Marsh juga menjelaskan kepada tim Expendables, kalau Suwarto telah merebut detonator nuklir dari seorang jenderal yang berasal dari Libya. Diketahui kalau orang yang menyewa Suwarto ini adalah seorang pria bernama Ocelot, namun keberadaannya sulit sekali untuk dilacak. Dan yang lebih parahnya lagi, jika detonator itu sudah sampai ke tangan Ocelot, maka sudah dipastikan kalau Ocelot bisa menguasai dunia. Sehingga karena itulah kini Marsh pun meminta kepada tim Expendables untuk segera pergi ke Libya dan merebut kembali detonator itu dari tangan Suwarto. Sesampainya di sana pesawat mereka langsung disambut oleh tembakan jarak jauh yang dilancarkan oleh tim Suwarto. Namun untungnya Barney masih bisa mengendalikan pesawat itu, dan ia secara langsung menurunkan semua tim Expendables untuk menyerang.
Sementara Barney sendiri, ia akan mengawasi semua tim melalui atas pesawat. Tak lama kemudian Gunner alias si sniper handal, ia berhasil membidik Suharto yang kala itu hendak kabur. Namun sayangnya karena penglihatan Gunner yang sudah melemah, ia gagal menembak sehingga Suharto berhasil melarikan diri. Lalu Lee dan tim lainnya yang melihat kalau Suharto akan melarikan diri, secara langsung mengejarnya hingga tembak-menembak pun tak terhindarkan. Di suatu kesempatan Suharto berhasil menembak pesawat Barney, hingga membuat Barney kesulitan mengendalikan pesawat yang akan terjatuh itu. Sementara Lee yang mengetahuinya ia pun harus dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, antara menyelamatkan Barney atau terus mengejar Suharto yang sebentar lagi bisa tersusul. Lalu saat itu Barney pun mencoba menghubungi Lee melalui radio HT, dan memerintahnya untuk terus saja mengejar Suharto. Namun Lee yang tidak ingin kalau sahabatnya itu jatuh dari pesawat, ia pun lebih memilih untuk menyelamatkan Barney, sehingga Suharto lebih leluasa dan menembak lagi ke pesawat Barney. Sampai karena hal itulah kini pesawat Barney pun tidak bisa terselamatkan, lalu terjatuh dan hancur berkeping-keping. Akibat dari itu kini Barney pun harus dinyatakan tewas, sedangkan Suharto ia berhasil melarikan diri dari sana. Sementara Lee sendiri, ia terlihat sangat terpukul atas kejadian dan tewasnya sahabat terbaiknya itu. Keesokan harinya terlihat semua tim Expendable yang sedang berkumpul di bar langganan mereka. Saat itu, terlihat Lee yang hanya bisa ngahuleng tarik, karena ia tidak menyangka kalau Barney akan gugur dalam misi kemarin. Hingga tak lama dari itu terlihat Gina dan Marsh yang menghampiri Lee, dan Marsh malah menyalahkan Lee karena Lee tidak menuruti perintah Barney. Di sana Marsh mengatakan kalau seandainya Lee menuruti perintah Barney, maka Suharto tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak pesawat Barney. Lalu karena hal itu Marsh juga menunjuk Gina alias si kekasih Lee untuk menjadi ketua Expendable sebagai pengganti Barney. Tak lama anggota Expendable yang lain pun juga menghampiri Lee, dan mereka juga menyalahkan Lee atas tewasnya Barney alias sang sesepuh. Di sana mereka juga mengatakan kalau mereka akan kembali mengejar Suharto, namun tanpa Lee karena Lee akan dipecat dari tim Expendable. Sementara Lee yang mendengar hal itu tentu menjadi sangat kecewa, yang padahal Lee sendiri adalah satu-satunya orang yang merasa sangat kehilangan Barney. Sampai dengan perasaan kecewa kini Lee pun meninggalkan bar tersebut, sembari membawa satu-satunya peninggalan Barney yaitu cincin kesayangannya. Keesokan malamnya Lee pun secara diam-diam datang ke rumah Gina, dengan maksud untuk mencari informasi tentang misi Expendable selanjutnya. Namun sayangnya kedatangan Lee itu ternyata sudah diketahui oleh Gina, hingga karena itu aksi baku hantam pun terjadi di sana. Hingga di suatu kesempatan perkelahian mereka malah berujung dengan aksi kuda-kudaan, karena bagaimanapun juga Gina dan Lee masih saling mencintai. Setelah dihangatkan oleh Gina, Lee pun berjanji kalau ia tidak akan ikut campur dengan misi dari Expendable. Di sana, Lee juga meminta Gina untuk selalu berhati-hati, karena orang yang akan Gina hadapi bukanlah orang sembarangan. Lalu Lee juga memberikan sebuah belati andalan Barney, dan meminta Gina untuk membalaskan dendamnya kepada Suharto atas kematian Barney. Pagi harinya Lee segera bangun dari tidurnya, dan ia langsung membuka sebuah GPS melalui ponselnya. Ternyata, secara diam-diam Lee memasukkan alat pelacak ke dalam belati yang semalam telah ia berikan kepada Gina. Sehingga karena hal itu kini ia sudah dapat mengetahui keberadaan Expendable, yang ternyata mereka sedang menuju ke Thailand. Sampai setelah mengetahui itu Lee pun segera bergegas untuk menyusulnya seorang diri. Sesampainya di Thailand, Lee secara langsung menyewa sebuah perahu, karena diketahui kalau tim Expendable sekarang sedang mengejar Suharto di tengah laut. Hingga ketika Lee akan menaiki perahu sewaannya itu, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pria bernama Deka, yang ternyata dia adalah mantan anggota Expendable dulu.
Lalu di sana Lee mengatakan kalau kedatangannya ini untuk membalaskan dendamnya kepada Suwarto yang telah menghabisi Barney saat pertempuran. Sementara Deka yang baru mengetahui kalau Barney telah tewas, ia pun sangat terkejut karena bagaimanapun juga ia adalah mantan Expendable sekaligus sahabat dekat dari Barney. Sampai karena hal itulah kini Deka pun memutuskan untuk ikut bersama Lee, memburu Suwarto demi membalaskan kematian dari sang sesepuh alias Barney. Kemudian adegan berpindah kepada tim Expendable, yang saat itu sedang mendengarkan instruksi dari Marsh. Saat itu, Marsh mengatakan kalau kapal Suwarto menuju Rusia dengan sebuah nuklir, dan jika nuklir itu meledak maka sudah dipastikan kalau Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Sehingga karena hal itulah dalam misi ini Marsh memerintah tim Expendable untuk menonaktifkan nuklir itu dan menangkap Suwarto. Dan jika Suwarto berhasil ditangkap, maka mereka dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang Ocelot, yaitu orang yang menyuruh Suwarto untuk melakukan semua kekacauan ini. Let's go. Tak lama semua tim Expendable pun mulai masuk ke kapal Suwarto, namun dalam misi ini Marsh juga ikut turun langsung bersama tim Expendable. Lalu sesampainya di kapal Suwarto mereka pun secara langsung mengecek nuklir yang dimaksud, dan ternyata nuklir itu sudah dalam keadaan aktif. Dimana kalau kapal itu sudah sampai di tujuan alias di Rusia, maka dengan sendirinya nuklir itu akan meledak secara otomatis. Dan satu-satunya cara untuk menonaktifkan nuklir itu adalah dengan menangkap Suwarto, namun sayangnya mereka tidak menemukan satu orang pun di kapal itu. Lalu ketika mereka masuk ke salah satu ruangan yang ada di kapal itu, tiba-tiba saja mereka terkunci dan ini artinya mereka telah dijebak oleh Suwarto. Sampai tak lama setelah di sana tiba-tiba saja tangan kanan Suwarto datang, dan langsung membawa paksa Marsh untuk menghadap Suwarto. Di balik itu terlihat Lee dan Deka yang ternyata sudah sampai di gelanggang kapal milik Suwarto. Di sana Lee berencana kalau ia akan menyusup lebih dulu, sementara Deka ia akan mengamankan situasi dari sekitar luar kapal. Sesampainya di dalam Lee pun dapat dengan mudah melumpuhkan salah satu anak buah Suwarto yang hendak menyerangnya. Lalu setelah itu Lee juga langsung mengambil radio HT milik si anak buah, untuk mengancam Suwarto kalau ia sudah ada di kapalnya dan akan segera menghabisinya. Sementara Suwarto yang mendengar ancaman itu, ia pun secara langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Lee, hingga tembak-menembak pun tak terelakkan. Di suatu waktu terlihat Lee yang sangat kewalahan, dengan tangan kanan Suwarto yang terus melancarkan tembakan. Namun untungnya Deka alias Ombak si mantan rekan timnya datang, dan langsung membantu Lee dengan jurus andalannya. Kemudian adegan berpindah kepada tim Expendable, yang saat ini sudah menemukan pintu darurat untuk jalan keluar. Ternyata pintu tersebut akan terbuka otomatis jika terkena genangan air, sampai Toll Road mencoba mengencingi pintu itu agar bisa terbuka. Lalu setelah beberapa langkah mereka keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja mereka pun langsung ditodong oleh para anak buah Suwarto. Namun beruntungnya Lee dan Suwarto datang tepat waktu, hingga mereka bisa dengan mudah menyelamatkan tim Expendable dan menghabisi para anak buah itu. Setelah itu mereka pun bergegas ke sebuah ruangan, tempat di mana nuklir itu disimpan. Namun ternyata nuklir itu benar-benar sudah aktif. Dan satu-satunya cara untuk menonaktifkannya adalah dengan merebut kunci atau detonator nuklir yang ada di tangan Suwarto. Kemudian Toll Road pun memiliki sebuah rencana, dan mengajak semua rekan timnya untuk mengendalikan kapal dan membawanya menjauh dari Rusia. Namun untuk melakukan semua itu tentu saja tidak segampang seperti yang direncanakan, karena mereka harus menghabisi anak buah Suwarto yang berjaga di ruang kendali terlebih dahulu. Di tengah-tengah sengitnya pertempuran, Toll Road harus terkena tusukan dari si tangan Suwarto yang sangat bengis itu. Namun beruntung Deka dan satu anggota wanita Expendable lainnya, berhasil menghabisi si tangan kanan yang amat sangat kuat itu.
Di balik itu terlihat Liang dengan sangat brutal, menghabisi satu persatu anak buah dari Suwarto. Sampai di suatu waktu Li pun berhasil menemukan keberadaan Suwarto, sehingga perduelan pun terjadi di sana. Sampai setelah perduelan yang sengit itu Li pun berhasil membuat Suwarto sekarat, lalu ia secara langsung meminta Suwarto untuk menyerahkan detonator itu, beserta Marsh yang dibawa oleh tangan Suwarto. Namun saat itu Suwarto bersumpah kalau detonator itu sudah sampai ke tangan Ocelot, si pria misterius yang menyewa jasanya. Sedangkan untuk Marsh sendiri, Suwarto mengatakan kalau nanti Li juga pasti akan tahu di mana ia sekarang. Sampai setelah mendengar semua itu Li pun langsung menghabisi Suwarto, sehingga kini dendam atas kematian Barney sudah terbalaskan. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja datang satu helikopter, sehingga dari sini terungkap siapakah sosok Ocelot yang sebenarnya. Ternyata, Ocelot itu adalah Marsh, si ketua CIA yang menyewa jasa dari tim Expendable. Lalu di sana Ocelot pun secara langsung membuang detonator itu ke laut, agar tim Expendable tidak bisa menonaktifkan nuklir itu. Diberitahu kalau Ocelot ini akan mengkambing hitamkan tim Expendable, dengan cara meledakkan nuklir di Rusia. Lalu dengan begitu semua anggota dari tim Expendable akan dihukum mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Dan alasan kenapa Ocelot sampai melakukan semua ini, karena ia sangat murka kepada tim Expendable yang selalu menggagalkan rencananya. Hingga setelah menjelaskan alasannya itu Ocelot pun menyuruh anak buahnya, untuk memberondong tim Expendable dengan tembakan. Semua anggota Expendable pun sudah terdesak dan tidak ada pilihan lain, selain meninggalkan kapal dan berpindah ke perahu Deka. Setelah mereka semua berada di perahu Deka, Li memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kapal, dan ia berencana mengambil alih kendali kapal serta melawan Ocelot seorang diri. Dan semua ini sengaja Li lakukan demi menebus rasa bersalahnya terhadap Barney yang tewas gara-gara dirinya. Sampai pada akhirnya Li pun berhasil mengambil alih kendali kapal, dan ia langsung menjauhkannya dari Rusia. Namun sayangnya saat itu Li sudah tidak memiliki senjata, sehingga ia harus pasrah karena sudah dikepung oleh Ocelot dan pasukannya. Lalu tak lama terlihat seseorang yang menembaki ke arah kapal itu, dan bahkan orang itu berhasil menghabisi Ocelot tepat di hadapan Li. Dan ternyata orang tersebut adalah Barney, yang ternyata masih hidup dan terlihat amat sangat segar bugar. Sementara Li yang melihat hal tersebut masih tidak percaya, namun Barney langsung membawa Li pergi menggunakan helikopter. Hingga ketika mereka sudah terbang jauh terlihat kapal yang mulai tenggelam, sehingga ledakan nuklir itu pun menjadi teredam. Beberapa hari setelah itu terlihat semua anggota Expendable yang sedang merayakan kemenangan di bar langganan mereka. Di sana, Barney mengungkapkan kalau kematiannya itu adalah sebagian dari rencana untuk memancing Ocelot agar keluar. Sementara orang yang tewas itu adalah si ketua gangster bengis yang sengaja Barney bawa dan hanya untuk ia korbankan saja. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.